Selamat datang Pak Agus Nugroho MPD. Apakah sudah bergabung? Bisa mendengar suara saya? Oke. Ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung di kesempatan hari ini. Oke, untuk SMA Negeri 3 Kota Jambi bisa dibuka untuk kameranya? Bisa, Kak? Kita akan oke. Sudah siap ya? Sudah, Kak. Oke, 5 menit persiapan, 15 presentasi, dan 10 menit untuk tanya jawab. Kita persilakan, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 3 Kota Jambi, dengan saya sendiri Alif Rama Ananta dan rekan saya Muhammad Amar Zaki. Dalam mengikuti Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi, kami memiliki karya yaitu Belatik, beton limbah pada domestik. Ide ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan. Yang pertama adalah tingginya penggunaan beton sebagai bahan baku dalam dunia konstruksi. Sayangnya, pertambangan bahan baku beton ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar kita. Salah satunya di Provinsi Jambi, telah terjadi erosi di Sungai Batanghari yang disebabkan oleh pertambangan bahan baku beton ini. Nah, kami juga melihat suatu potensi, yaitu beberapa sampah seperti kaleng, plastik bekas, limbah pecahan batu bata, limbah keramik, dan juga arang rerumputan dapat menjadi bahan untuk mengganti bahan baku beton yang konvensional. Nah, kami juga meyakini bahwa potensi ini dapat kita manfaatkan dikarenakan setelah melakukan studi literatur didapatkan bahwa bahan baku seperti sampah ini dapat meningkatkan mutu dari beton itu sendiri. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan kuat tekan beton yang terkena perlakuan substitusi bahan agregat dengan beton tanpa perlakuan, dan bagaimana pengaruh yang didapat dalam penggunaan limbah sebagai bahan baku dasar pembuatan beton terhadap efisiensi harga. Tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan kuat tekan antara beton yang terkena perlakuan substitusi dengan beton tanpa perlakuan, dan mengetahui pengaruh yang didapat dalam penggunaan limbah sebagai bahan baku dasar pembuatan beton terhadap efisiensi harga. Manfaat dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberi inspirasi untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan kekayaan alam sekitar. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberi informasi baru dan menumbuhkan rasa untuk berinovasi, menaikkan nilai ekonomi dan nilai guna limbah, serta menambah produk bagi industri sipil. Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu kami membaginya menjadi 4 babak penelitian. Yang pertama adalah pengolahan limbah. Dalam melakukan pengolahan limbah, maka kami melakukan pembersihan limbah, pemotongan limbah plastik dan juga limbah kaleng, kemudian pemecahan batu bata dan keramik, serta pembakaran arang rumput. Setelah mendapatkan limbah yang siap pakai, maka kami melakukan pembuatan beton dengan terlebih dahulu menentukan rasio seperti yang telah ditampilkan di layar. Nah, setelah didapatkan beton yang sudah jadi, maka kami melakukan pengujian beton. Dalam pengujian beton terlebih dahulu dilakukan perawatan selama kurang lebih 28 hari. Untuk kemudian dilakukan pengukuran massa dan persiapan untuk pengujian kekuatan tekan. Dalam persiapan uji, kami mengoleskan terlebih dahulu cairan belerang ke alas dan juga tutup dari beton, dan kemudian dilakukanlah uji kuat tekan menggunakan alat di laboratorium Dinas PUPR Provinsi Jambi, yaitu alat compress testing machine. Nah, kemudian kami melakukan analisis efisiensi biaya bahan baku. Terlebih dahulu kami menghitung selisih total harga bahan baku biaya dari pembuatan benda uji, dan untuk kemudian kami masukkan ke dalam rumus dan melakukan penentuan nilai efisiensi guna menetapkan interval dan kriteria penilaian dari efisiensi. Setelah melakukan 4 babak penelitian itu, maka didapatkanlah hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik beton uji. Kami mendapati bahwa massa jenis benda uji yang pertama atau beton dengan perlakuan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan benda uji yang kedua atau beton tanpa perlakuan. Di dalam SNI dijelaskan bahwa massa jenis sebesar 1.647 kg per meter kubik ini termasuk ke dalam jenis beton ringan, sehingga jenis beton ringan ini dapat memudahkan penggunaannya dalam dunia konstruksi. Kemudian terkait dengan kuat tekan,
didapatkan bahwa benda uji yang pertama memiliki kuat tekan yang lebih besar dibandingkan dengan benda uji yang kedua. Sehingga bisa disimpulkan bahwa substitusi agregat juga mempengaruhi kuat tekan dari beton. Untuk biaya bahan baku diperoleh bahwa bahan baku beton pertama yaitu beton yang dilakukan substitusi agregat memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan bahan baku beton yang kedua. Untuk perhitungan lebih lanjut dapat dilihat pada slide berikut. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Setelah melalui rangkaian penelitian dan mendapatkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa benda uji yang pertama yaitu beton dengan perlakuan yang kami beri nama belatik, memiliki karakteristik kuat tekan dan efisiensi biaya bahan baku yang jauh lebih baik dibandingkan dengan benda uji yang kedua. Benda uji yang kedua ini merupakan beton tanpa perlakuan atau beton yang biasa digunakan dalam dunia konstruksi sekarang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa belatik atau beton dengan perlakuan substitusi agregat dapat menjadi solusi dari permasalahan lingkungan sembari meningkatkan mutu dari beton itu sendiri. Saran untuk penelitian ini yaitu dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan menguji beton yang diberikan perlakuan pada variasi agregat halus dan kasarnya dan dibandingkan dengan beton SNI. Selain itu, penelitian ini juga memberi saran untuk meriset lebih dalam lagi bahan organik lain yang dapat menggantikan agregat halus ataupun kasar dari beton. Untuk menutup presentasi kami hari ini, maka kami telah menampilkan suatu quotes dari profesor di bidang ilmu lingkungan atau ekologi. Quotes-nya berbunyi, saat kita memperbaiki bumi, kita juga memperbaiki diri kita sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk SMA Negeri 3 Kota Jambi yang sudah mempresentasikan hasil risetnya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab oleh Dewan Juri. Kami persilakan 10 menit untuk tanya jawab untuk Dewan Juri. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali untuk idenya, tapi ide-ide seperti ini kelihatannya sudah banyak sekali. Nanti tolong dijelaskan perbedaan dari ide-ide yang lain yang sudah ada di mana, karena kan banyak sekali yang ada yang buat beton atau batako dari plastik, ada yang buat paving dari plastik dan seterusnya. Jadi nanti tolong dijelaskan idenya ini atau inovasinya di bagian mana. Kemudian yang berikutnya tadi kan akan menggunakan bahan organik tadi yang di slide terakhir kesimpulan tadi, organik. Apakah kalau dengan menggunakan bahan organik itu seiring waktu akan tidak menyebabkan terjadinya korosi atau pelapukan? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, terkait dengan penelitian sebelumnya yang telah membuat suatu produk di bidang konstruksi menggunakan limbah, memang kami telah terlebih dahulu melakukan studi literatur terkait bahan-bahan apa saja yang kira-kira bisa memberikan efek positif atau meningkatkan mutu dari beton itu sendiri, dan kemudian barulah kami menggabungkan hampir seluruh bahan-bahan tersebut ke dalam satu beton, dengan terlebih dahulu juga kami menghitung kira-kira rasio apa yang meningkatkan kekuatan dari beton ini. Jadi untuk kebaruan dari penelitian kami adalah kami melakukan penggabungan dan juga penambahan beberapa bahan-bahan baru yang kiranya dapat meningkatkan mutu dari beton. Dan seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, berdasarkan hasil pengujian, memang beton yang kami lakukan substitusi agregat dengan berbagai bahan dari limbah ini dapat meningkatkan kuat tekan dan juga meningkatkan mutu dari karakteristik massa jenis dari beton itu. Gitu, Pak. Kemudian juga terkait dengan penggunaan bahan organik, kami akan melakukan pengolahan terlebih dahulu. Sama seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu di dalam pengolahan limbah rumput, kami melakukan terlebih dahulu pembakaran agar tidak terjadi
pelapukan atau aktivitas-aktivitas biologis lainnya, dikarenakan kami menggunakan suatu barang organik. Oleh karena itu kami melakukan terlebih dahulu karbonasi untuk mengubahnya menjadi arang. Begitu, Pak. Oke, jawabannya sudah pas. Monggo, Prof. Edi untuk melanjutkan, silakan. Baik, ya. Anda terutama tadi kan bahan substitusinya adalah bahan organik dan plastik, gitu ya. Pertanyaan saya begini, ketika Anda membakar bahan rumputan itu, seberapa banyak residu yang Anda peroleh dari, misalkanlah, katakanlah Anda bakar 10 kilo, dapatnya seberapa? Yang bahan dipakai untuk campuran itu. Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan selisih bahan dibandingkan dengan produk setelah pembakaran ini, untuk detailnya kami tidak menghitung secara lebih lanjut. Namun setelah kami dapati secara sekilas, kami mendapati suatu pengurangan antara rumput yang sebelum dibakar dan juga sesudah dibakar, baik dari segi volume maupun massa tentunya. Dikarenakan setelah dilakukan pembakaran, maka rumput tersebut juga akan berkurang massanya. Namun kami yakini bahwa hal itu tidak akan mengurangi guna dari rumput ini untuk menjadi pengganti dari bahan baku pasir, gitu, Pak. Ya. Kalau rumput dibakar yang Anda peroleh apa? Kami menggunakan produknya itu berupa arang dari rumput itu. Sekaligus juga apabila dalam bentuk abu juga akan kami gunakan, Pak, sebagai pengganti agregat halus. Arang itu kan karbon, ya. Apakah itu bisa memperbaiki dari karakteristik suatu beton gitu ya? Apakah Ya. justru tidak menimbulkan rongga? Ya. Oh, iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi berdasarkan hasil studi literatur kami, jadi dapati bahwa beberapa penelitian sebelumnya menggunakan berbagai jenis serat seperti rami dan rumput untuk mengubah suatu beton menjadi beton serat. Dan serat ini digunakan sebagai zat aditif, bukan sebagai agregat halus. Dan didapati pula bahwa beton tanpa perlakuan penambahan serat ini memiliki kuat tekan yang lebih rendah dibandingkan beton yang memiliki penambahan serat. Sehingga berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, didapati bahwa penggunaan serat-serat seperti serat rami atau rumput itu dapat meningkatkan mutu kuat tekan dari beton. Dan hal itu pula yang telah kami terapkan dalam penelitian kami dan didapati bahwa hasilnya benar. Meskipun kami menggunakan rumput ini selain menjadi zat aditif juga menjadi agregat halus pengganti pasir, gitu, Pak. Oke, ya menarik sekali ya. Nah, tapi cuma tadi mungkin Anda perlu perhitung ulang ya. Karena proses pembakaran itu apalagi kalau pembakarannya sempurna, tidak seperti pembuatan arang, mungkin akan banyak kehilangan massa. Ya. Jadi yang Anda peroleh sedikit, dan itu pun saya pikir perlu Anda kaji ulang apakah itu bisa benar-benar memperbaiki. Kemudian plastik, apakah plastik itu bisa bercampur dengan komponen semen yang lain? Ya, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, memang plastik ini bisa bercampur, Pak, dengan komponen-komponen lainnya. Bisa homogen campurannya? Bisa, Pak. Apakah bisa homogen? Maaf, Pak, kurang jelas. Plastiknya ada apa kan perlakuannya? Oh, kami hanya melakukan bisa pemotongan nyampur saja, sempurna Pak. gitu enggak? Enggak, Pak. Kami hanya melakukan pemotongan saja, Pak, untuk mengolah plastik itu. Nah, kemudian barulah kami campurkan dengan bahan-bahan lainnya. Dan berdasarkan uji kuat tekan, memang penggunaan plastik ini mempengaruhi kuat tekan dengan meningkatkan plastiknya enggak? Maksudnya, Pak? Iya, tercampur, Pak. Yang saya tanya nyampur sempurna. Enggak kelihatan plastik bisa nyampur, Pak. Mungkin apabila terjadi, mungkin maksudnya apabila terlihat dari luar, Pak, mungkin itu terjadi segregasi, Pak. Bahkan beton-beton lainnya pun apabila menggunakan batu kerikil ataupun koral juga terjadi seperti itu, Pak. Mungkin itu lebih ke dalam proses pembuatan betonnya dalam melakukan pengocoran. Tapi kalau dari plastiknya sendiri memang mencampur, Pak.
Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, luar biasa. Selamat untuk teman-teman dari Jambi. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya monggo Pak Arjanta untuk bisa memberikan pertanyaan pada adik-adik. Oh ya, selamat adik-adik dari Jambi jauh-jauh ini. Pengen tahu saya tadi berarti itu nanti betonnya dicorkan untuk bangunan seperti biasa gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sama saja seperti penggunaan beton konvensional, Pak. Itu sudah pernah dicoba juga untuk uji coba di kenyataan atau masih pakai model-model seperti tadi? Ya, kami sudah menggunakan eksperimen murni. Jadi memang kami membuat betonnya menggunakan cetakan silinder yang telah kami peroleh dari Laboratorium Bahan Konstruksi di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Dan setelah 28 hari barulah kami melakukan pengujian di laboratorium tersebut menggunakan Saya tahu. asli, Pak. Enggak, maksud saya pernah nggak diaplikasikan di bangunan? Kalau untuk diaplikasikan di bangunan tidak pernah sih, Pak. Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Berarti ini masih skala lab ya? Iya, Pak, masih. Terus yang kedua, yang mau diganti pasti itu pasir gitu ya? Iya, pasir sebagai agregat halus dan juga kerikil ataupun batu koral sebagai agregat kasar ya, Pak. Itu yang mau diselamatkan dari lingkungan ya? Iya, Pak. Dikarenakan banyak penambangan ilegal yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, Pak. Itu berapa persen penggantiannya? Untuk agregat kasar sendiri, kami 100% mengganti agregat kasar tersebut dengan bahan-bahan limbah yang telah kami sebutkan sebelumnya, Pak, seperti limbah pecahan batu bata, pecahan keramik, dan juga plastik seperti itu, Pak. Sedangkan untuk pasir sendiri kami mengganti sebanyak 60%. Jadi 60%-nya arang rumput dan 40%-nya lagi pasir, Pak. Oh, oke. Biayanya berapa? Penggantian ini lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah, Pak. Didapatkan tadi untuk beton tanpa perlakuan, biaya bahan bakunya sekitar Rp7.800 per cetakan betonnya. Sedangkan untuk beton dengan perlakuan hanya 12.400, Pak. Sekitar segitu. Itu kan jumlah kecil. Kalau jumlahnya kamu ngecor gedung 50 lantai, bisa dapat bahan itu? Nah, itu yang mungkin nanti akan kami kembangkan lagi, Pak, sehingga bahan-bahannya harus tersedia. Mungkin bekerja sama dengan bank sampah atau berbagai organisasi-organisasi lainnya yang terkait, Pak. Oke. Terus kalau boleh tahu, berapa sih jumlah limbah di Jambi? Ini kota Jambi ya? Iya, Pak. Per hari berapa ton jumlah limbah? Mohon maaf, Pak, untuk hal itu kami belum mengkaji secara lebih lanjut lagi, Pak. Ya. Oke. Nah, maksud saya ngitungnya begitu, artinya kebutuhannya nanti misalnya, gedung-gedung sekian. Bisa saja butuh banyak lah. Kalau terus nggak ada limbahnya, terus kan barang baik bisa jadi limbah malah. Ya, oke. Terima kasih adik-adik. Selamat sekali lagi. Terima kasih sarannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Arjanta, Pak Fedi. Masih berapa menit, Mas Fendi? Sorry. Masih 5 menit, Bapak. Masih 5 menit? Ya, silakan. Bisa digunakan. Jadi, menggarisbawahi ya. Jadi, untuk ukuran beton itu kan ada namanya, ada kerapatan, ada kekuatan, dan sebagainya. Jadi, adik-adik nanti bisa coba. Seandainya ada plastik itu, tempelin sama cor-coran gitu, itu kira-kira daya rekatnya ada tidak? Nanti dengan adik-adik bisa bandingkan ketika ini ada batu ya, ada batu, ini ada semen, tempelkan gitu, sama ini ada plastik yang belum diolah ya, masih utuh gitu toh, mamanya bekas aqua atau apa, tempelkan gitu. Nanti dilihat dulu daya rekatnya seperti apa. Karena tadi kan baru melihat dari satu sisi, yaitu sisi uji tekanan gitu. Uji tekan itu berarti kan kekuatan tekannya. Jadi kalau di fisika itu kan belajar tentang stress dan strength ya, nanti bisa dipelajari di materi modulus Young, itu bisa dicari ya. Jadi itu satu dari bidang konstruksi ya. Kalau yang lain memang ada inovasi, itu mencampurkan material yang tidak terpakai seperti itu, bekas sampah, plastik dan sebagainya, pada adukan material semen kan gitu lah. Tapi rata-rata untuk dinding ya. Tapi kalau di beton ya itu tadi, karena itu kalau rumah itu sudah ukurannya pakai beton cor, itu berarti kan kekuatannya harus diperhatikan. Itu satu. Yang kedua seperti yang disampaikan Pak Harjanto tadi, jadi
membuat sesuatu itu tidak hanya skala riset saja, nanti harus ada pengembangan namanya ke arah advance. Ya, advance-nya seperti yang Pak Harjanto tadi sampaikan, jika itu ke skala industri, maka apakah akan mencukupi kebutuhan bahan bakunya kan itu. Karena sebuah produk industri yang bisa dijual di masyarakat, itu kan harus ada ketersediaan bahan baku. Tapi kalau adik-adik mengarahnya adalah untuk penyelamatan lingkungan, bahwasanya produk atau bekas ini bisa dimanfaatkan untuk lingkungan dan memberikan rasa aman tentunya ya. Jadi jangan sampai nanti apa yang setelah kalian riset itu justru tidak memberikan rasa aman ketika itu diaplikasikan dalam sebuah rumah atau sebuah bangunan. Nah itu kan ada riset lanjutan. Tapi ada batasan masalah adik-adik mengambil bahan ya polimer taruhlah ya, plastik itu kan polimer, untuk bahan tambahan di dalam apa itu membuat sebuah beton itu ya dalam satu sisi bisa saja sah-sah saja, tapi di sisi lain ketercukupan bahan baku di sekitar, khususnya bahan baku alam tentang batu, pasir dan sebagainya, itu apakah masih sebanding dengan apa itu jumlah sampah yang akan adik-adik manfaatkan sebagai beton. Itu masukan aja. Jadi apresiasi, masih terus berkarya, jangan menyerah. Nanti suatu ketika di dunia akademisi di tempatnya Prof. Edi nanti mungkin akan dapat ilmu yang lain yang bisa mendukung itu. Yuk, terima kasih adik-adik, sukses selalu. Kembali ke moderator. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih untuk ketiga dewan juri yang sudah memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun untuk adik-adik kita yang ada di Jambi. Terima kasih untuk partisipasinya dan presentasi yang luar biasa dari SMA Negeri 3 Kota Jambi. Terima kasih untuk seluruh peserta, untuk audiens, untuk dewan juri atas partisipasi di hari ini. Kita sudahi untuk presentasi hari ini. Kita akan bertemu lagi di presentasi besok dengan peserta yang berbeda, dengan bentuk-bentuk penelitian yang berbeda. Untuk segalanya kami mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata maupun dalam perilaku. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.